Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, SMP 4 Rangkas Bitung mulai hari ini sampai Sabtu itu mengadakan kegiatan evaluasi pembelajaran daring dan luring serta pengumpulan tugas yang belum sempat dikumpulkan secara online. Soal tugas itu ada yang dikumpulkan secara online, ada juga yang secara luring. Maksudnya untuk menghemat kuota dan memberi waktu bagi siswa untuk mengerjakan tugas secara lengkap. Nah, diawali tadi pagi oleh 9A, hari ini 9A sampai dengan 9E masing-masing 1 jam. Dalam setiap kesempatan, saya juga menyampaikan tentang kebijakan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai pembukaan sekolah di daerah zona kuning. Nah, Lebak itu termasuk zona kuning, jadi ada kemungkinan SMP 4 Rangkas Bitung diperbolehkan untuk membuka sekolah atau melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kita tinggal menunggu regulasinya saja dari Dinas Pendidikan, kesiapan dari Bapak Ibu guru, sama ke siswanya. Nah, dalam kesempatan ini saya menyampaikan hal itu kepada anak-anak yang mengumpulkan tugas daring dan luring ini. Mari kita simak bersama-sama. Itu paling tugas apa aja? Kalau ini pengumpulan tugas daring dan luring kelas 9 Siapa maju? Kita udah datang belum? Ini Bapak Ibu gurunya. Yang di depan PAI dan IPA ya, perhatikan gurunya yang di depan. Gimana udah bisa? Bapak ada dulu. Nanti ya. Selanjutnya Gibran, sudah datang Gibran, Keisha, Rifki Pratama. Rifki, silakan ke guru masing-masing. Baik, tadi ada Bu Ea, ambil dulu di mana tadi? Bahasa Sunda ya di depan, siapa yang belum bahasa Sunda lupa itu? Bahasa Sunda tadi yang sudah dipanggil duluan. Bahasa Sunda di depan sini. Bahasa Sunda tadi siapa? Bayu, Pai, Febri, Gariza, Hertunisa, Ica, Inai. Bahasa Sunda ada di depan sini ya, benar dia ya. Mas Rama, silakan ke depan. Sudah isi nomor handphone belum? Ada yang harus ditulis nomor handphone di kertas tadi. Mana sampai mana kertasnya? Kasih ke temannya yang baru datang. Bahasa Sunda. Ya, tadi Bayu, Pai, Petri, Gadinda, Hertunisa, Ica, Inai. Bahasa Sunda ini Bu Dahlia udah datang. Silakan duduk lagi, nanti ada pengolahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang sudah selesai duduk lagi. Dan yang belum tugasnya ditunggu besok ya. Jangan belum tapi jangan. Parah mana sini parah.
Baik, Bapak lanjutkan ya. Yang masih konsultasi dengan guru mapel silakan dengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru, khususnya wali kelas 9C yang saya hormati, dan anak-anakku kelas 9C. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan sesuai jadwal. 9C itu dari jam 9 sampai jam 10 ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, apa yang harus kami lakukan mulai besok sampai hari Sabtu gitu kan. Karena Bapak Ibu guru semua sedang melakukan kegiatan sama sekali. Nah, hari besok sampai hari Sabtu ini, minggu ini adalah merupakan relaksasi bagi kalian untuk silakan belajar mandiri melalui pengayaan gitu ya. Karena Bapak Ibu gurunya kan konsentrasi di kegiatan di sini. Minggu depan itu sudah mulai belajar online. Dan insya Allah bantuan kuota untuk siswa yang sudah dibuatkan SK-nya itu akan diterima minggu ini sehingga bisa membantu untuk kegiatan pembelajaran online pada minggu depan. Saya ingin mereview sedikit tentang penjelasan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyusunan kebijakan di masa pandemi ini. Beliau kemarin sudah memutuskan bahwa untuk daerah kuning itu boleh melaksanakan tatap muka, tetapi dengan syarat yang sangat ketat. Tadi saya mewawancara beberapa siswa, sebagian besar sebenarnya tidak tahu gitu ya, tapi ada juga yang tahu. Nah, barangkali ada juga orang tua yang bertanya, kalau SMP 4 bagaimana gitu ya. Nah, oleh karena itu saya perlu jelaskan bahwa kebijakan membuka sekolah atau membuka tatap muka di sekolah itu ada di malah di 3 pihak. Pertama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak, apakah akan membuka atau tidak. Kalau akan membuka maka buat aturannya dulu. Setelah itu yang kedua diserahkan kepada kepala sekolah. Meskipun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah membolehkan tatap muka, tetapi tanggung jawab selanjutnya adalah kepala sekolah mau tidak gitu ya. Dan yang terakhir diserahkan pada orang tuanya, mengizinkan tidak anak didiknya untuk mengikuti tatap muka. Karena tatap muka pada saat pandemi itu berbeda dengan tatap muka ketika sebelum pandemi. Karena ketika tatap muka masa pandemi, satu kelas tidak boleh lebih dari 18 orang. Nah, kalau kita sebenarnya berapa 35 ya? Kalau 35 berarti 18-17, sehingga satu hari kita belajarnya dibagi 2 shift. Misalkan kelas 7, nomor 1 sampai nomor 18 belajar dari jam 7 sampai jam 10, udah pulang. Kemudian nomor 19 sampai 35 belajar dari jam 10 sampai jam 1, udah pulang. Masing-masing 3 jam, tidak ada istirahat. Kenapa tidak ada istirahat? Karena tidak boleh ada perkumpulan antar kelas. Kalau ada istirahat bisa dibayangkan, kelas 9A keluar, 9B keluar, 9C keluar, bareng semuanya. Akan ngumpul di kantin, dan kantin pun tidak boleh buka. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sekolah juga harus menyiapkan alat kesehatan yang sangat lengkap, mulai dari cuci tangan, kemudian termogan, dan semua warga sekolah harus menggunakan masker. Yang tidak pakai masker tidak boleh masuk sekolah. Dan kalau ketahuan di luar mungkin oleh Satpol PP dihukum, hukum sosial, membersihkan tempat-tempat umum, dan hukum administratif berupa denda maksimal 150.000. Kemudian di sekolahnya juga diatur sedemikian rupa supaya jaraknya minimal seperti ini nih, ya. Jadi kalaupun di kelas itu ada jarak, satu meja hanya diisi oleh 1 orang. Dan itu di zigzag, ada yang duduk sebelah kiri, ada duduk sebelah kanan supaya jangan. Jadi sebenarnya meskipun tatap muka memang kita bertemu dengan teman-teman, tetapi kondisinya tidak sebebas ketika sebelum pandemi. Nah, kalau semua persyaratan bisa dipenuhi, insya Allah nanti kita akan uji coba dulu ya. Kalau sudah uji coba dan semua pihak mau, maka kita insya Allah melaksanakan tatap muka. Bagi yang mau saja. Kok Pak bisa bagi yang mau saja? Memang karena bagi Bapak Ibu guru yang misalnya sudah uzur, yang punya penyakit penyerta dan merasa lebih aman ngajar dari rumah, ya online berarti.
Misalnya 11 pelajaran, 7 pelajaran siap tatap muka, berarti hanya 7 pelajaran tatap muka, 4 pelajarannya online. Begitu juga dengan anak-anak, dari 35 misalkan hanya 30 yang siap tatap muka, 5-nya tidak siap, maka yang 5 orang belajar online. Seperti itu supaya sekali lagi pembelajaran tetap berjalan lancar, tetapi kesehatan juga diutamakan. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Oleh karena itu terima kasih pada anak sekalian yang hari ini sudah melakukan tugas. Nanti dievaluasi kalau ada anak yang bermasalah baik jaringan, alat dan lain-lain, mungkin nanti Ibu Wali kelas akan berkunjung atau guru mapel berkunjung ke rumah siswa yang bersangkutan. Sebenarnya permasalahannya apa gitu ya. Kita jangan menyerah pada keadaan, tetapi kita harus menyiasati bagaimana mengatasi keadaan ini. Setelah kegiatan ini, saya mohon semuanya pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada yang berkumpul, tidak ada yang janjian. Jangan di alun-alun, di balong, apalagi di warnet, tapi kembali pulang ke rumah masing-masing. Bagi yang naik angkot, sekali lagi, jangan berdesak-desakan, tetapi harus tetap jaga jarak. Kalau rumah dekat, lebih baik jalan kaki saja. Saya kira itu yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi, minggu ini bagi kalian ada relaksasi. Nanti ikuti wali kelas apa yang harus dikerjakan. Tapi minggu depan harus sudah mulai siap belajar online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.